Bapak hitung. Kali ini saya akan melakukan irigasi gelas karena Bapak baru saja melakukan operasi prostat ya Pak. Nah setelah itu gunanya adalah untuk membersihkan dari sisa-sisa darah Bapak yang habis dari operasi. Setelah itu nanti saya mau kerjasamanya ya Pak. Kita lakukan tutup sampiran, lalu amankan klien, lalu cuci tangan ya. Lalu cuci tangan, dan sebelum cuci tangan ini Ananda buka dulu. Ini sudah dibuka. Lalu Ananda ini masih di dalam ya. Ini masih di dalam plastik. Karena ini tidak ada plastiknya. Ya, Anda harus ingat kalau yang tidak memperhatikan ya sudah langsung keluar ujian. Prinsip sterilnya. Ini lalu di dalam plastik ya. Jadi sebelum Ananda mulai, alangkah lebih baiknya itu persiapkan dulu ini ya. Jika dia belum digantung ya, belum digantung misalnya, jadi siapkan nanti pas sudah tidak steril lagi yang spoonnya bisa langsung di-cut ya. Cut, lalu setelah itu kita cuci tangan 6 langkah. Lalu Anda semua pasang dan spoon ya. Lalu kangen ke video ini. Betul lah tadi. Kalau nak puasa ada tenaga nak ada. Ada suara. Puasa enggak tenaga nak ada. Nah setelah itu jika sudah dibuka, bersihkan ya. Lalu Anda semua lakukan penicillin ya, misalnya ya. Kalau penicillin bersihkan atau providin bagian labia mayora terjauh yang terdekat, bagian minora, lalu dari klitoris ke anus ya. Nah lakukan seperlunya ya. Jadi kalau mendekati bengkok di sini. Nah setelah itu Ananda bisa mengambil polikateternya yang sudah dibuka, lalu Ananda ambil ya, ini dalam plastik ya. Nah jika sudah, nah jadi Ananda bisa ambil, lalu ambil kasa steril dengan gel. Ini kalau seandainya pasiennya belum terpasang kateter ya, jadi Anda pasang dulu ya. Lalu setelah itu Anda ambil set, lalu dipasangkan. Nah sebelum dipasangkan, nah ini Anda jika ada itu ya, jika ada sistem bisa dekatkan gitu ya. Nah ini nanti jangan ambil kalau ini ya, ini nggak bisa masuk soalnya. Gimana ya Pak? Ini cewek ini nggak bisa. Kebesaran Bu. Selangnya. Puasa. Nanti atau buku. Nah, ini udah masuk ya sampai terasa tahanan, gitu ya. Nah ini ibu ngulang aja kan, kalau ujian kan. Nah, masukkan sebelum selesai ya. Nah, belum. Nah, lalu
disambungkan. Nah, setelah itu jika sudah Ananda ingat, Ananda beri fiksasi ke paha ya. Pahanya. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, selanjutnya Ananda akan melakukan irigasi blast. Jadi ada berapa tadi? Ada dua. Ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Nah, yang pertama yang terbuka sambil lihat bilik ya. Coba lihat yang terbuka. Jangan lupa Nah, setelah itu lakukan yang pertama yang terbuka. Yang terbuka, Ananda pakai pad yang 50 cc yang ada ujung ya, yang dari ujung bisa dipakai ya. Jadi ini bisa Ananda buka, Ananda tes ya. Lalu Ananda tuangkan NaCl ke dalam kantong ya. Ini ada juga konektor. Lihat ya. Sudah dituangkan sesuai kebutuhan terus diambil 30 sampai 40. Ini sesuai dengan order ya, sesuai orderan dokter. Setelah Ananda ambil, nah setelah Ananda ambil ini bisa Ananda lakukan ini untuk irigasi blast atau misalnya ada sumbatan di dalam kateternya ya, gitu selain dari irigasi blast. Nah setelah itu Ananda masukkan ini ke dalam lubang yang satu lagi. Kalau ini untuk kali Ananda semua untuk memfiksasi membuat balon di dalam kantong kemihnya ini ya. Nah setelah itu Ananda masukkan ya, Ananda masukkan. Jadi jika Ananda membutuhkannya di lubang sebelah kiri untuk melihatnya bisa Ananda buka dulu ya, ditaruh di sini. Ini ditaruh di sini. Ini dibuka dulu di sini ya. Nah, lalu ditaruh ke kom atau ke ember. Taruh ke sini ya. Ini juga ini dijaga dulu. Lalu ini dilakukan ke sini. Ananda masukkan cairan antiseptik atau yang namanya Aquades atau apa namanya? NaCl. Lalu Ananda sebelah kanan untuk semprotkan ke bikin dalam. gelembung di kantong Dia akan kemih, keluar ke yang tengah selang penghubung drainasenya. antara kantongnya dengan Ya, kateter, atau dia lagi yang sebelah kiri terhubung. untuk memasukkan spek. Jika terhubung, Anda lihatnya di sini ya. Jika sumbatan, jika ini terjadinya kokel atau sumbatan yang tadinya Anda ambil lagi cairannya ya. Ambil lagi cairan ya 30 misalnya. Setelah Anda masukkan, misalnya ada perdarahan atau sumbatan, Anda tarik lagi. Anda tarik lagi, Anda buang, lalu Anda ambil lagi ya. Diambil lagi. Lalu dimasukkan lagi, lalu dikeluarkan lagi. Jika setelah Anda melakukannya hanya begini dia tidak terjadi pengeluaran di selang drainasenya, Anda bisa tarik ya, tarik untuk dia mengambil misalnya ternyata ada bongkahan darah ya. Ini yang terbukanya. Udah? Sudah. Selanjutnya kita melakukannya itu adalah yang tertutup. Jika yang tertutup ya, jika yang tertutup itu memakai selang irigator. Nah, sebelumnya ini udah tukaran spoon misalnya ya, ini dibawa tukar, kita melakukannya itu untuk yang sistem tertutup. Lalu lakukan cuci tangan. Sebelum Anda memakai hand spoon, Anda siapkan yang selang irigatornya. Selang irigatornya ini di dalam tempat plastik ini adalah steril. Lalu Anda buka dan Anda hubungkan. Lalu ini dialirkan ya. Ini tertutup ya, ada tutupnya. Ini ditutup dulu supaya tidak mengalir. Lalu
Ananda tinggikan, dia harus tinggi ya. Lalu dipasang dan Ananda pastikan dulu sudah itu ya, sudah dialirkan. Lalu dialirkan ini sudah dialirkan ya. Lalu tutup lagi. Ini ditutup lagi. Ini ada tutupnya. Kalau ditutupkan, kalau ibu seringnya kalau di sini. Nah, setelah itu baru Ananda semua memakai Handscoon. pakai handscoon. Prinsipnya steril ya. Ada yang tadi bersih, ada yang baik bersih. Kena ada megang. Setelah itu jika sudah Ananda lakukan ini, mengambil konektor ini ya, irigasinya. Lalu sebelum Ananda melakukan, Ananda bersihkan dengan alkohol swab ya, alkohol swab. Ini ya harusnya di dalam ya. Jadi yang akan dibersihkan itu adalah ini ya. Lalu ini dibersihkan, harusnya itu yang terbuka aja ya. Ini dibersihkan, setelah dibersihkan, lalu Ananda pasang ke sini. Ya. Setelah dipasang, ini yang continue ya. Dia kan ada dua ya. Ada dua. Lalu Ananda jalankan. Pasang. Ini jalankan ya. Nah setelah itu jika sudah, ini yang continue. Kemudian Anda lihat mengalirnya ke sini. Kalau tersembat tadi sudah dibilang. Manual ya. Nah kalau dia tersembat berarti Anda lakukan yang manual, disemprot ke dalam, ditarik kembali sampai dia bersih, sampai dia diuji kembali. Sudah Anda tarik, Anda semprotkan, ngalir nggak dia ke bebek. Jadi kalau sudah ngalir berarti tidak ada. Nah, bagaimana yang dengan intermiten? Intermiten ini itu ada jedanya, sesuai jeda. Kalau jedanya itu adalah orderan ya. Jika yang tadi kan sudah Anda pasang ya, ini Ananda alirkan, tetapi sebelum Ananda alirkan, Ananda semuanya itu diklem yang selangnya ini dulu. Setelah 1 jam, lalu ini tetap mengalir ya, berarti kan terkandung kemihnya nih, gitu ya. Nah setelah 1 jam baru Ananda buka, dia akan mengalir sendiri, ya. Dia akan mengalir sendiri. Sudah? Nah, sekarang kita melakukannya itu adalah dengan yang kedua, yaitu adalah bladder training ya. Bladder training berarti ini nggak ada di sini. Bladder training itu adalah melatih otot perkemihan. Bladder training itu hanya perlu Anda lakukan itu adalah mengklepnya aja. Sudah. 1 hari pertama 1 jam sampai 2 jam. Dengan nih udah 2 jam ya. Jadi harus dikasih tahu, selamat pagi Pak, saya perawat Siska, saya akan melakukan bladder training atau latihan otot
perkemihan Bapak, yang tujuannya agar Bapak bisa melakukan perkemihan secara spontan, ya. Nah, jadi ini akan kami lakukan dalam 3 hari ke depan dengan waktu yang berbeda. Untuk hari ini saya akan memberikan latihan ini 1-2 jam. Jadi jika Bapak sudah merasa ada nyeri di bagian perutnya, ya, atau Bapak sudah merasa ingin berkemih, nanti kasih tahu kami. Jika sudah, Bapak panggil kami akan membuka, ya. Jadi yang Anda lakukan hanya mengklem. Setelah ini diklem, oh saya ingin berkemih katanya kan, lalu Anda buka. Nah, Anda buka, lalu dilihat bagaimana urinnya, ada warna atau apa, gitu ya. Nah, setelah itu istirahatkan 15 menit. Setelah istirahatkan 15 menit, lalu diklem lagi. Itu yang Anda lakukan selama 24 jam. 24 jam dibagi 2 berarti 12 jam. Ada 12 kali yang Anda melakukannya selama 1 hari. Berarti kalau 12 jam dikurangi 15 menit berarti berapa itu waktunya? Berarti nggak sampai 12, mungkin 11. Ya, 11 kali. Karena ada fase istirahatnya 15 menit. Untuk hari kedua, jamnya ditingkatkan 2-3 jam. Tapi fase istirahatnya tetap 15 menit. Hari yang ketiga itu adalah 3-4 jam. Ya. Enggak ada kan di daftar pilih belajar tren ini? Ada. Enggak ada yang buka. Nah, setelah Anda lakukan, ya, Pak, saya sudah selesai melakukan irigasi blast atau membersihkan kantung kemih Bapak yang Bapak karena sudah selesai melakukan operasi prostat. Nah, nanti jika ada keluhan lagi Bapak bisa panggil saya, ya Pak. Nah, Anda buka handscoon, lalu rapikan alat-alat Anda. Tanya ya, determinasi ke pasiennya, apakah Bapak merasa ada yang tidak nyaman, ya? Ada plasternya terlalu ini, jadi Anda perbaiki, lalu Anda ke counter perawat, lalu dokumentasikan apa saja warnanya, ada darah enggak, banyaknya, ya, berapa banyaknya. Oke, ini kan ada milinya tuh. Setelah Anda lihat sudah tidak ada aliran drainasenya, tadinya itu Anda buang gitu. Misalnya dalam berapa jam. Sekarang Anda irigasi sesuai dengan cairan ini berapa yang keluar. Jadi harus Anda maintenance berapa jam, berapa yang keluar, gitu ya, berapa darahnya, ya. Sudah selesai. Silakan Anda semua praktekkan.